Ini semua terkait dengan uang jutaan dolar. Neil Bentelman terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual anak muridnya di TK Jakarta International School menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Sidang dihadiri oleh para guru, staf dan orang tua murid Jakarta International School, termasuk juga pihak keluarga terdakwa yang cemas menanti putusan. Keputusan Majelis Hakim pimpinan Nur Aslam pun dibacakan. Putusan hakim langsung menuai protes tim kuasa hukum yang diketuai Hotman Paris Hutapea. Ya, sekarang jadi 125 juta dolar. Ini semua terkait dengan uang jutaan dolar. Neil yang kini menjadi terpidana mengungkapkan akan menempuh jalur hukum lanjutan dengan mengajukan banding. Today was a complete miscarriage of justice, and we will continue to fight until the truth comes out. So thank you. Putusan ini sekaligus menjadi vonis bagi terdakwa lainnya atas nama Ferdinand Chong yang juga dijerat dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menjerat keduanya dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kasus pelecehan seksual di JIS sudah terjadi 1 tahun silam. Kasus ini terungkap setelah salah seorang orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Dalam perjalanannya, kasus ini banyak menarik perhatian publik dan juga sempat menyeret petugas kebersihan sekolah internasional tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Itulah akhir dari perjalanan kasus JIS. Sementara ini vonis yang sudah dijatuhkan oleh hakim 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Ini tentunya langsung dinyatakan banding oleh pihak Neil Bentelman dan juga Ferdinand Chong. Saya sudah bersama dengan Bang Hotman Paris. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Lalu kemudian ada juga Ibu Francisca Chong ya, selaku dari istri dari Ferdinand Chong. Selamat malam, Ibu. Apa kabar? Baik. Lalu kemudian ada juga dari KPAI ada Mbak Erlinda Berna. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mbak Erlinda? Baik. Oke. Saya langsung ingin tanya, dengan hasil seperti itu saya langsung ingat Bang Hotman langsung berteriak. Ada sebuah ketidakpuasan yang terlihat di situ. Tapi apakah ini sudah menjadi bukti bahwa pengadilan berjalan dengan sesuai fakta? Jadi kasus JIS itu 3 bulan pertama itu yang dituduh melakukan sodomi hanyalah 6 klinik servis. 2 nama guru sama sekali tidak disebutkan bahkan dalam gugatan perdata. Namun karena untuk gugatan perdata harus melibatkan guru JIS sebagai pegawai, karena 6 klinik servis kan bukan pegawai JIS, maka dicari-carilah alasan melibatkan guru JIS. 3 bulan pertama anak itu tidak pernah menyebutkan nama guru. Tidak ada sama sekali. Bahkan di BAP di situ disebutkan ada semua BAP-nya di. Tapi kemudian gara-gara ada gugatan perdata 125 juta dolar, BAP bisa berubah semua dengan membuat tersangka baru 3 bulan kemudian. Yang hadir di persidangan itu adalah kami. Kalau Ibu Erlingga nggak pernah hadir di persidangan, jadi tidak tahu apa-apa tentang persidangan. Ada alasan yang saya kasih kesempatan nggak boleh? Oke. Salah satu alasan kenapa suaminya sebagai guru dianggap sebagai gay adalah hasil interview dari Nick Tobing yang adalah hanya seksiologis. Hasil interview Nick Tobing mengatakan bahwa hubungan seks dan keluarga dia sama suaminya sangat terlalu mesra, sehingga patut dicurigai. Oleh hakim ditafsirkan patut dicurigai berarti gay. Masa orang yang hubungan suami istri sangat sempurna, pengakuan istri juga bisa dianggap gay. Dan yang kedua adalah si ibu ini pergi ke Singapura bukan untuk medical check up, khusus meminta kepada dokter di Singapura agar dilakukan penelitian apakah ada ciri-ciri sodomi. Dibentuklah tim dokter di Singapura dan ternyata anusnya total normal. Tapi karena
hasil dari penelitian sodomi di Singapura tidak menguntungkan bagi dia, sementara perlu ada bukti di pengadilan perdata, maka dicarilah dokter yang bisa mengeluarkan visum yang berbeda dengan hasil penelitian sodomi di Singapura. Putusan pidana ini buru-buru dibuat karena perkara perdata yang 125 juta dolar sudah mencapai tahap pembuktian. Sengaja gugatan perdatanya diulur-ulur agar agar selesai dulu putusan pidana. Menuduh sengajanya siapa yang sengaja pihaknya? Pihak penggugat tentu, karena perkara perdatanya selalu diulur sambil menunggu putusan pidana ini. Karena di dalam gugatan perdatanya yang dituduh itu hanya 6 cleaning service. Sesuai dengan undang-undang kita, karena cleaning service itu bukan pegawai JIS, maka harus dibikin tertuduh baru, yaitu guru JIS. Oke, ini hal-hal yang janggal yang Anda garis bawahi bisa jadi kekuatan banding begitu ya? Ya, hal yang paling janggal adalah dalam putusan itu sama sekali tidak ada bukti. Hakim mengatakan menurut psikolog bahwa anak itu dibawa ke suatu ruangan di sodomi. Bagaimana mungkin psikolog kan tenaga ahli bukan saksi fakta. Oke, ya. Bang, berarti Anda di sini bisa saya katakan Anda sangat tidak puas. Sangat tidak puas, dan saya minta juga kepada pihak di sini termasuknya bahwa hanya kami yang tahu yang dihadir di sini persidangan. Kalau KPI tidak pernah hadir sidang, jadi dia nggak tahu apa persidangan. Saya kasih kesempatan ke Mbak Erlinda. Pertanyaan pertama dulu. Anda puas dengan hasil persidangan? Ya, kita sebagai warga negara, kita harus bisa menghormati apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Dan kita tahu bahwa proses peradilan di Indonesia sudah menggunakan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, dan kita wajib untuk menghormati itu semua, ya. Dan pada saat proses peradilan, karena di sini KPAI adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mandat dan tugasnya adalah pengawasan dan memberikan perlindungan pada anak, lembaga dan pemenuhan lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan serta prinsip-prinsip perlindungan pada anak serta pemenuhan hak anak. Itu jelas di situ. Dan KPAI selalu mengawasi semuanya sampai terakhir proses peradilan. Anda puas dengan hasilnya atau tidak? Kalau dikatakan puas tidak puas, kita di sini tidak akan berkata demikian, ya. Kita hanya benar-benar patuh pada hukum, dan kita tahu aparat penegak hukum dari polisi, jaksa, dan hakim sudah melakukan satu proses yang sangat luar biasa, dan hakim memutus berdasarkan sesuai dengan alat bukti pasal 184 di KUHP, yang salah satunya adalah ada keterangan ahli, surat petunjuk, serta saksi-saksi yang lainnya juga termasuk. Sudah cukup. Jadi menurut KPAI keadilan sudah cukup ditegakkan? Keadilan sudah cukup ditegakkan, walaupun hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ya. Sebaiknya nanti untuk di peradilan lebih lanjut lagi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35. Kenapa? Jadi ini kurang begitu tuntutannya, ya? Ya, untuk keadilan karena kekerasan seksual seperti Impres nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, itu dikatakan bahwa Indonesia sangat perang terhadap kejahatan seksual. Nah, di situ diamanahkan semua kementerian termasuk Kemendikbud itu untuk memberikan edukasi kepada hal-hal tersebut. Namun kalau di sini saya lebih kepada pasal 59 tentang perlindungan khusus. Di mana pasal perlindungan khusus itu adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan anak-anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan psikis maupun seksual, dan itu dilindungi oleh negara, ya. Nah, perlindungan pada pasal 59A di situ dikatakan penanganan cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, ya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, sampai terakhir adalah pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Kita akan lanjut lagi, tapi saya juga ingin mendengar bagaimana Ibu Francisca menanggapi atau menghadapi apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan tadi, ya. Tapi nanti Ibu, kita harus jeda dulu sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Itulah karena dia salah yang tidak juga itu bukti, bukan putusan pengadilan. Ini semua terkait dengan uang jutaan dolar. Kasus pedofil guru JIS di Buis 10 tahun penjara dengan denda 100 juta. Kita masih berbincang. Kita akan langsung menuju ke Bang Gudri Sitompul. Selamat malam, Bang Gudri. Bang Gudri, sebagai saksi ahli juga dalam persidangan kasus JIS, mungkin sebagai saksi hukum pidana juga dalam kasus JIS, Anda bisa kemudian melihat persepsi yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Hotman atau mungkin Mbak Erlinda. Halo. Ya, sebagai pakar hukum pidana bisa Anda jelaskan juga mungkin angle
yang tadi dikatakan janggal oleh Bang Hotman. Halo, ya. Ya, Bang Gudri dengar, Bang Gudri? Ya, jadi begini, saya ini kan mendapatkan info terbatas sekali. Betul. Hanya berdasarkan pemberitaan di media. Sedangkan kita tahu bahwa perkara itu kan tertutup untuk umum. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi yang ada dalam persidangan. Nah, asumsinya bahwa hakim itu telah bisa membuktikan unsur-unsur yang didakwakan jaksa, yaitu pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2002 yang sudah dirubah Undang-Undang tahun 2014. Halo? Iya, silakan Bang, lanjutkan. Nah, kami berpendapat bahwa kalau memang unsur-unsurnya sudah terbukti, saya kira cukup pantas ya dihukum 10 tahun, karena kita tahu bahwa minimum ancaman hukumannya itu adalah 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, Oke. Abang, saya ingin tanya Bang, seberapa penting kemudian untuk memastikan sebuah visum dijalankan atau tidak dalam rumah sakit? Dan ini kan di sini kan kesannya seperti atau mungkin dari pihak kuasa hukum juga kurang puas dengan proses visum yang dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia. Ya, kalau saya asumsinya bahwa itu adalah betul, kecuali penegak hukum dapat membuktikan bahwa visum itu tidak betul. Kalau misalnya visum itu tidak benar, maka tentu harus dibebaskan terdakwanya. Tapi ini asumsinya bahwa jaksa bisa membuktikan dan hakim setuju dengan apa yang pembuktian dilakukan oleh penuntut umum. Itu masalahnya. Kalau tidak terbukti, saya kira juga harus dibebaskan. Oke, baik Bang Gudri Sitompul, terima kasih sudah memberikan analisanya tadi. Terima kasih Bang, selamat malam. Oke, saya ingin tadi kembali lagi ya begini. Kalau memang yang dipermasalahkan kan tadi satu sudah pasti rekaman medis yang saya bisa sharing ke inti putusan hakim. Boleh silakan. Jadi kenapa putusan hakim itu amburadul? Selalu dikatakan, dia akui bahwa anak di bawah umur 15 tahun tidak bisa jadi saksi. Itu di undang-undang kita. Sehingga keterangan anak hanya petunjuk. Padahal kan minimum 2 alat bukti. Yang paling sangat membuat hati kita sedih disebutkan bahwa telah terbukti menurut psikolog anak itu disodomi. Psikolog kan saksi ahli belakangan, bagaimana dia bisa mengetahui anak disodomi? Kalau disebutkan psikolog mengetahui anak itu trauma, itu benar. Tapi kalau disebutkan bahwa dibawa ke ruangan ini, itulah yang kita mengatakan bahwa itu total salah putusan, karena itu namanya saksi de auditu. Artinya bahasa Inggrisnya hearsay. Tidak boleh. Dia tidak boleh mengetahui apakah melia atau tidak. Dia hanya menganalisa medisnya. Demikian juga menurut keterangan ibu, anaknya dibawa. Jadi saksinya hanya itu. Itu namanya bukan saksi fakta. Jadi artinya 2 alat bukti itu nggak dipenuhi. Yang paling menyakitkan adalah suami dia dituduh gay hanya karena hubungan seksnya terlalu sempurna. Akhirnya anaknya 2, dan kalau terlalu sempurna saya jadi curiga karena tubing. Hanya interview setengah jam. Itu loh. Jadi artinya 2 alat bukti itu tidak dipenuhi. Dan waktu di anuskopi saya tanya ke rumah sakit Polri, kamu lakukan anuskopi terhadap anus? Iya, tapi di permulaan anaknya nangis. Sehingga nggak jadi. Oke, Mbak Erina, pemilihan rumah sakit kan cukup penting juga dalam proses ini ya. Anda punya catatan penting nggak kemudian apa yang janggal dalam pemilihan rumah sakit dulu? Iya, yang pasti kan gini. Ini adalah kita berdasarkan lembaga negara, dan lembaga negara tidak bisa diintervensi apapun. Ya, dia mempunyai otoritas di sana, dan kita hargai itu karena itu ada di dalam undang-undang. Oke. Dan di sini saya katakan, tadi dikatakan sama Bang Hotman sebagai pengacara hukum tentang psikolog tadi. Psikolog di situ hanya menguatkan. Oke. Dia bekerja sebagai tenaga profesional di bidang psikologi. Saya tidak akan mengatakan hal yang demikian. Namun di sini harus saya garis bawahi, karena di sini saya ingin mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia bahwa terjadi kesalahan fatal pada saat di persidangan pada saat saksi ahli dari pihak PH gitu yang mengatakan, dokter di situ mengatakan bahwa apa yang keterangan dari hasil visum, padahal kita tahu di hasil visum rumah sakit Polri itu adalah tim dokter
tim dokter gabungan. Itu ada sekitar lebih dari 13 dokter, dan yang tanda tangan di hasil visum itu ada 4 dokter, dan di situ mereka tidak pernah satupun menarik semua apa yang sudah dilakukan terhadap hasil visum yang mengatakan bahwa di situ terjadi kekerasan seksual dan ada sodomi. Iya, itu kan sudah yang dikatakan oleh Nur Aslan. Ini kapan hadir sidang? Dia nggak tahu apa-apa. Dan saya katakan ini tukang ngarang ini benar-benar. Kita sudah mendengarkan di TV dan ada rekamannya saat ini di Komisi Yudisial, dan kami pun juga di KPAI pun juga. Ya, Bang Hotman tidak pernah tahu bagaimana teamwork dari KPAI dan teamwork dari kita punya task force di luaran sana. Kami bergabung di situ. Dan di sini ada pelanggaran kode etik terhadap dokter. Ya, karena apa? Dalam pasal di dalam kode etik, dokter yang tidak pernah melakukan tindakan pemeriksaan kepada korban, tapi dia melakukan semacam memberikan opini dan segala macam, itu dinyatakan pelanggaran kode etik. Di rumah sakit? Iya, kan karena dokter yang sebagai saksi dari saksi ahli gitu kan dari PHA, penasihat hukum, itu kan mengatakan dokter tersebut bahwa hasil-hasil keterangan itu seperti yang kita dengar di persidangan. Baik. Kan? Nah, sementara kita boleh tanya dengan Ikatan Dokter Indonesia ataupun dokter-dokter di Indonesia bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dokter yang sudah memeriksa itu tidak boleh lagi diberikan saran dan masukan oleh dokter lain, karena itu masuk pada pelanggaran kode etik. Nah, dan saya katakan di sini bahwa hakim memutuskan tidak hanya dengan keyakinan, tapi dengan alat-alat bukti yang sudah tertera di dalam persidangan, dan hakim adalah tambahan dengan keyakinan dia. Nah, ini adalah hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia berbeda dengan hukum di negara manapun, dan sekali lagi yang dikatakan oleh pengacara hukum, ayo kita edukasi. Saya mau kasih kesempatan ke Bu Francisca. Ini kan ke perdata jalan terus, pidana jalan terus ya terhadap suami Anda. Apa yang kemudian Anda akan perjuangkan terkait dengan banding yang sudah diajukan ya? Apa yang akan Anda perjuangkan di situ? Ya, saya akan terus berjuang ya untuk suami saya ya. Saya akan mencari kebenaran, keadilan untuk suami saya. Saya akan buktikan bahwa suami saya tidak bersalah. Neil dan juga para petugas kebersihan itu, mereka adalah korban. Karena masyarakat pasti sudah tahu ya sekarang ini ada motif di balik kasus ini. Cerita bahwa ibu itu berapa kali datang mengirim utusan minta uang. Ya, mungkin 13 juta dolar. Baik, terakhir Bang. Lagi Mbak. Oke, silakan. Apakah Ibu Erlinda yang terhormat tahu bahwa ketiga anak itu adalah anak-anak ekspatriat? Sekarang KPAI, apa singkatan dari KPAI, Mbak? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya mempunyai anak, Mbak, 2 orang anak. Anak saya anak Indonesia. Siapa yang melindungi mereka, Mbak? Oke, komentar saya terakhir begini. Satu ya. Waktu Dr. Jefferson dari rumah sakit Polri saya cross exam di sidang. Dia nggak dengar, jadi nggak boleh ngomong dia. Karena dia nggak ikut sidang. Saudara melakukan anuskopi nggak terhadap untuk mengetahui lubang bagian dalam dari anus kan harus di anuskopi. Di Singapura dibius total. Saya tanya, saudara melakukan anuskopi dimulai tapi anaknya nangis, berarti tidak dibius. Kedua, tidak dibius berarti tidak mungkin diketahui bagian dalam dari anus apakah ada sodomi atau tidak. Makanya dokter-dokter ahli kita bisa membuktikan semua hasil visum yang tanda kutip entah dia gimana cara dapatnya di Indonesia, itu adalah cacat hukum. Baik, hukum pasti tidak bisa memuaskan segala pihak, itu sudah pasti. Ini bukan soal kepuasan. Mohon maaf, apakah kita terlupakan dengan korban ketiga? Korban ketiga jelas ada, dan korban kedua, korban ketiga tidak pernah menuntut secara perdata, tidak pernah 1 rupiah pun mereka ungkapkan. Korban ketiga hanya menginginkan keadilan, dan korban ketiga mengatakan kepada kita semua untuk keadilan. Kerjasama antara 2 ibu untuk yang itu. Yang pasti, saya hanya di sini hanya ingin katakan kepada masyarakat Indonesia bahwa pengadilan tinggi pembuktian baik kebagian 125 juta dolar ini. Tentang oknum mana yang dapat? Tetap terbukti. Ya kan itu. Dia kan ngerti apa-apa kan pidato terus. Mohon maaf nih, kita sudah tidak produktif di sini. Kita sudah tidak produktif. Di sini harus mengedukasi bahwa jangan tetap edukasi. pengadilan tinggi. Baik. Abang, Ibu, terima kasih. Selamat berjuang kembali. Mbak Ibu Rina sudah habis waktunya. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana hukum pasti tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa, tapi kita akan lihat, kita harus tetap hormati hukum di Indonesia. Saya Bagus Manisal, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.